Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan nge-share ya. Bentar. Apakah sudah terlihat, Mas Haji? Sudah jelas sekali, Dok. Monggo. Oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita akan membahas tentang bagaimana tampil cantik menjelang usia lanjut. Jadi kita sudah usia lanjut belum ya? Belum lah kalau Mas Haji masih muda ya. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana cara menjaga supaya kita bisa melawan penuaan. Jadi awet muda itu adalah standar estetika kulit. Nah ini seperti orang Korea ya. Jadi ciri penuaan adalah kulit terasa kering, kendur, dan berkerut. Kemudian ada proses penuaan yang intrinsik dan ekstrinsik. Kemudian perlindungan matahari dapat memperlambat proses penuaan kulit dan terapi topikal bisa memperbaiki kondisi kulit yang menua. Nah, sekarang kita melihat perbedaannya antara muda dan tua. Muda cenderung memperhatikan penampilan bentuk tubuh, melakukan perawatan, menjaga tetap awet muda. Jadi istilahnya investasi ya. Kemudian kalau sudah tua, cenderung peduli dengan estetika wajah, terutama kulitnya yang kendur dan munculnya kerutan. Dan mereka akan berusaha melawan penuaan itu dengan menghapus efek penuaan pada kulit. Nah, apa yang terjadi pada penuaan kulit? Nah, ada kerutan halus, kasar, kendor, telangiektasis, dispigmentasi, tekstur tidak teratur, kemerah-merahan, ya. Kemudian juga menurunnya kualitas kulit, muncul dari selipatan, pigmentasi kulit meningkat atau bahkan berkurang. Kemudian redistribusi atau hilangnya volume jaringan lunak yang menyebabkan munculnya jaringan di sekitar area hidung. Penipisan bibir, jadi mulai tidak kelihatan bibirnya, kemudian kerutan di area berdekatan dengan mulut. Kemudian juga hilangnya lemak sekutan, nanti saya kayak kempot gitu. Kemudian tanda penuaan kulit dengan penumpukan lemak submental, jadi dagunya itu double. Kemudian alis matanya mulai terkulai. Coba mungkin Bapak Ibu bisa mengaca ya, bagaimana kelopak matanya itu tampak berkerudung. Berkerudung gimana sih? Maksudnya juga mulai kendor kelopak matanya. Kemudian hilangnya tonus atau platisma, jadi mulai timbul garis-garis penuaan di leher. Kemudian juga pigmentasi melanositik, jadi ada banyak bintik-bintik hitam, kemudian juga bintik-bintik putih juga bisa. Nah, penuaan kulit intrinsik dan ekstrinsik ini bisa terjadi secara alami, terus-menerus, dan tak terhindarkan. Itu yang intrinsik, yang tidak bisa dihambat. Kemudian kalau ekstrinsik kita bisa menghambatnya karena terjadi akibat paparan matahari. Dan intrinsik itu tidak dapat berhenti diamati pada area yang terlindung dari paparan matahari. Dan jarang bermanifestasi sebelum seseorang mencapai usia 70 tahun. Nah, kemudian kalau ekstrinsik itu juga bisa disebabkan oleh karena merokok, alkohol, pola makan yang tidak sehat, pencemaran lingkungan, ya. Paparan matahari yang merupakan radiasi. Nah, ini Bapak Ibu yang ojol ya. Jangan sampai terkena matahari pada saat jam-jam prime time matahari, memperlihatkan kekuasaannya. Nah, ciri penuaan kulit intrinsik ekstrinsik itu ada yang intrinsik itu berupa pucat, homogen, kering, kemudian atrofi, dan kerutan halus. Kemudian kalau ekstrinsik itu kulitnya pucat, kasar, bintik-bintik penuaan tersebar, kerutan halus dan kasar dengan peningkatan kelemahan pada kulit, kemudian juga mengalami kekenduran pada kulit. Nah, ini mekanisme penuaan kulit ekstrinsik. Nah, di sini kita lihat terjadinya kerusakan tuh benar-benar karena radiasi matahari. Jadi Bapak Ibu yang suka main golf atau memancing di pantai atau di lautan ya, hindari pada jam-jam matahari sangat kuat radiasinya pada jam 11 sampai jam 2 itu luar biasa. Pasti akan terjadi kerusakan yang mempercepat penuaan. Di sini akan terjadi penurunan semua faktor-faktor yang menjaga kulit kita terlihat segar, bercahaya, dan awet muda.
Perubahan lain pada penuaan kulit bisa bintik-bintik putih, kemudian juga ada bintik-bintik merah, kemudian kita melihat dikira vitiligo atau belang, ternyata dia melanosis nutata idiopatik atau merupakan bercak-bercak akibat penuaan. Kemudian seperti ada pendarahan, nah itu memang namanya Batman purpura, terjadi dari area ekstensor atau area tangan dan terkena terpapar matahari. Kondisi ini dapat dicegah dengan perlindungan sinar matahari di awal kehidupan. Kalau tadi Dr. Diki mengatakan harus berjemur, nah itu dilihat jamnya, jangan sampai melewati jam kritis ya. Nah, pencegahan merupakan kewajiban untuk menghambat atau melawan dari penuaan dengan menggunakan paparan matahari adalah kontributor utama penuaan kulit ekstrinsik. Jadi kita harus berusaha melindungi dari matahari sedini mungkin. Kemudian menggunakan sunblock baik secara fisik maupun secara chemical. Itu menggunakan sunblock yang lotion atau krim atau ointment atau yang water resistant ya. Itu kita perlu upayakan supaya radiasi tidak masuk karena matahari itu tidak hanya menyinari tapi juga meradiasi. Artinya begini, kalau kita pengen aman, kita menggunakan pelindung dari kain yang berwarna gelap, kemudian juga lebih tebal. Dan apabila kita mau melakukan revisi atau misalnya melakukan koreksi, kita bisa memberikan retinoid dan antioksidan. Dan kalau ada orang rokok, lari secepat-cepatnya, karena dia akan menimbulkan efek yang cepat untuk menuju penuaan yang lebih banyak manifestasi yang muncul. Dan kita melihat terapi topikal yang bisa kita lakukan apa? Nah, kita bisa mengurangi degradasi kolagen atau pengurangan ketebalan kulit dengan mengurangi konsentrasi radikal bebas. Bisa dengan vitamin, polifenol, flavonoid, kemudian memberikan efek langsung ke metabolisme kolagen dengan peptide. Kemudian growth factor, retinol, dan ini ada di pasar luar biasa banyaknya, Bapak Ibu bisa memilih mana vitamin yang bisa dipakai. Yang penting kita memberi nutrisi pada kulit semaksimal mungkin. Jangan sampai kita melakukan istilahnya itu terapi tapi salah. Nah itu harus konsul pada ahlinya ya. Jangan sampai Bapak Ibu memberikan terapi malah menimbulkan iritasi dan inflamasi yang hebat seperti kepiting rebus. Nah, itu malah menjadikan inflamasi dan mempercepat penuaan sel. Retinoid topical sebagai agen utama regulator sel karena dia meningkatkan TGF-beta, membentuk kolagen baru, memblokir kolagenase, memperbaiki kulit tua yang keriput. Tapi Bapak Ibu harus tahu dosis apa yang bisa digunakan, berapa, bagaimana memakainya, harus konsultasi sesuai dengan jenis kulit Bapak Ibu. Karena memiliki efek samping, bisa terbakar, bersisi, ataupun terjadi peradangan. Kemudian kita bisa memakai vitamin sebagai antioksidan topikal. Bapak Ibu bisa pilih di pasar banyak sekali yang mengandung vitamin C, kemudian vitamin E dan B3. Vitamin-vitamin yang bersifat menebalkan kolagen ini Bapak Ibu bisa pilih, yaitu vitamin C mendorong produksi kolagen. Vitamin E mengurangi anti peradangan, vitamin B3 mengatur metabolisme sel dan regenerasi sel. Istilahnya kalau kita udah lebih usia 50 makan obat semangkok. Nah, itu karena kita tidak mampu memenuhi semua yang kita konsumsi dengan makanan. Kemudian terapi lain dengan chemical peeling, tapi hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai Bapak Ibu terbius dengan chemical peeling karena chemical peeling terlalu cepat atau berlebihan akan memendekkan usia sel dan tidak kembali lagi dong ujung sel yang sudah terpotong. Dan apabila kita ingin melakukan terapi yang bersifat menghapus tanda-tanda penuaan, kita bisa menggunakan laser, tapi laser pun ada banyak pertimbangan, jadi harus ketahui dosisnya, lamanya, frekuensi dan sebagainya. Kemudian radiofrekuensi juga mengencangkan kulit, tapi banyak yang harus kita tinjau kembali dari penggunaan radiofrekuensi. Kemudian apabila tadi kepingin misalnya Mas Aji mantu anaknya kepengen cepat kelihatan bagus, nah kita menggunakan agent yang cepat, menggunakan botox, menggunakan hyaluronik supaya terlihat berubah drastis. Nah itu namanya menghapus tanda-tanda penuaan, menipu ya.
Jangan sampai ya kita survei ya, jadi kenapa sih kok kepengen cantik Bapak Ibu? Ternyata jawabannya mengejutkan. Nomor 1 dari pasien-pasien yang saya survei ternyata ketakutan ditinggal suami. Nah, ngeri ya. Yang kedua, ingin percaya diri. Yang ketiga, tidak pengen stres melihat wajahnya sendiri jelek dan tua. Yang keempat, tidak sanggup menghadapi kenyataan. Kemudian terapi penggantian hormon, kita bisa menggunakan DHEA, kemudian juga estrogen, progesterapi, semuanya harus memerlukan juga konsultasi yang intensif, jangan sampai salah malah menyebabkan kanker. Ya, terima kasih, yuk jaga kesehatan kulit dan investasi sedini mungkin. Jangan putus asa. Dulu saya juga lebih jelek daripada yang sekarang, karena ingin bertambah muda, maka saya menjadi dokter kulit supaya kelihatan cantik dan awet muda selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.